kami mungkin ada kekhilafan, ada kelupaan bahwasanya manakala ada melibatkan TNI harus diserahkan kepada TNI. Operasi tangkap tangan, OTT, yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, terhadap pejabat Basarnas menuai polemik. Pasalnya pejabat yang terkena OTT merupakan militer aktif yakni Letkol Afri Budi Cahyanto. Bukan hanya itu, KPK pun menetapkan Marsikal Madya TNI Henry Alfiandi selaku Kepala Basarnas periode 2021 hingga 2023 sebagai tersangka. Buntut dari penetapan tersangka terhadap Henry Alfiandi, Puspom TNI pun bereaksi. Komandan Pusat Polisi Militer dan Puspom TNI Marsda Agung Handoko mengatakan penetapan Henry Alfiandi dan Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka menyalahi ketentuan. Ketentuan yang dimaksud adalah Undang-Undang UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Senada dengan Dan Puspom, Kepala Babinkum TNI Laksda Kresno Bantoro menjelaskan setiap tindak pidana yang dilakukan prajurit aktif tunduk pada ketentuan UU tersebut dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, KUHAP. Di dalam UU Peradilan Militer, kata dia, diatur mengenai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, proses persidangan, hingga pelaksanaan eksekusi. Selain itu, kata dia, diatur juga dengan tegas terkait penyelidikan, penangkapan, dan penahanan. Khusus untuk penahanan prajurit aktif, kata dia, ada 3 institusi yang punya kewenangan. Pertama, kata dia, adalah Ankum atau atasan yang berhak menghukum, kedua adalah polisi militer, dan ketiga adalah auditor militer. Lantas Dan Puspom dan sejumlah pejabat TNI pun mendatangi KPK membahas kasus tersebut. Usai rapat bareng Dan Puspom TNI Marsikal Muda TNI Agung Handoko beserta jajaran perwira tinggi TNI lainnya, pimpinan KPK Johanis Tanak meminta maaf. Johanis mengaku pihaknya hilaf telah menetapkan Henry Alfiandi dan Letkol ADM Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Basarnas. Kami paham bahwa tim penyelidik kami mungkin ada kekhilafan, ada kelupaan bahwasanya manakala ada melibatkan TNI harus diserahkan kepada TNI, bukan kita yang tangani, bukan KPK. Karena lembaga peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang pokok peradilan itu diatur ada 4 lembaga peradilan: peradilan umum, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.